Jadi ingat, antikris pun di antara kita. Antikris pun di antara kita. Yudas pun di antara kita. Nggak jauh-jauh daripada Pokoknya kita. selalu teriak untuk Tuhan. Tuhan. Setelah itu bela Tuhan. Tuhan, perdamaian. Perdamaian. Kebaikan. Kebaikan. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Hati-hati. Mana Sorgawi. Matius pasal 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu
ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saya belajar apa nih Pak Dot malam ini Pak membagikan kepada seluruh peserta pemirsa Thomas TV, Pak? Tentang Yudas, Thomas. Tentang Yudas yang di Alkitab, Pak Dot, ya. Iya. Haleluya. 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Jadi 12 di antara kita pasti ada satu yang menjadi Yudas, Pak Dot, ya. Dan satu jadi Petrus, Satu jadi Petrus, satu jadi Thomas. satu jadi Thomas. Nah, 12 ini bicara tentang apa? Kehidupan sebenarnya, Tentang Thomas. kehidupan, Pak Dot, ya. Nah, jadi kita ini saat ini membahas awal-awal saya pelayanan nih, cerita tahun 2000 ke bawah. 2000 ke bawah, Pak Dot, ya. Tahun 2000 ke bawah, terusan sampai tahun 2000 ke atas, 2014 ke bawah. Oh, oke. Yaitu bagaimana pelayanan itu gimana, setelah itu waktu menjadi tim khusus di pengamanan presiden itu gimana. Ya, dimanapun tempat, pokoknya 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Oh, oke. Jadi pemirsa Thomas TV pasti Anda akan ingin tahu ya, ada apa Pak Dot mau bercerita tentang Yudas. Di mana Pak Daud punya pengalaman tahun 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Pak Daud punya pengalaman tentang Yudas. Haleluya. Nah. Kita akan lanjutkan sekarang. Jadi gini, Thomas. Ya, Pak Daud. Jadi banyak Yudas-Yudas ini di akhir zaman. Banyak Yudas di akhir zaman, Pak Daud, ya. Jadi seperti ini, Thomas, ya. Ada orang tuh ingin terkenal, Ada orang yang terkenal, cari nama, cari nama, bila perlu cari jabatan, cari jabatan, dengan menjatuhkan nama seseorang. dengan menjatuhkan nama seseorang, Pak Daud, ya. Dan repotnya seseorang ini adalah hamba Tuhan. Dan paling repot ya, pemirsa Thomas adalah hamba Tuhan di sini. Nah, dan yang jelekin juga ngakunya orang Kristen. Wow, jadi yang jelekin juga ngakunya KTP-nya Kristen, Pak Daud, ya. Iya.
Dan itu terjadi dalam hidup saya itu tahun 2000 ke bawah. Oh, berarti Pak Daud, pemirsa Tom alias, Pak Daud punya pengalaman bagaimana menghadapi Yudas, pengkhianat Pak Daud ya. Nah, tipe pengkhianat ini seakan-akan membela kita. Oh, berarti ciri-cirinya seakan-akan membela kita sebagai pahlawan Pak Daud ya. Dan membela gereja. Dan membela gereja. Dan demi umat. Dan demi umat. Padahal dia pengkhianatnya. Padahal dia pengkhianat ya. Dan penjahatnya. Dan penjahatnya. Berarti penjahat. Penjahatnya dan yang paling munafik. Yang paling munafik ya. Muka nabi pikiran kotor. Muka nabi pikiran kotor. Nah, itu terjadi di tahun 2000 ke bawah, Thomas. Terjadi tahun 2000 ke bawah. Awal-awal saya pelayanan. Awal-awal Pak Daud pelayanan. Jadi ciri-cirinya itu, Thomas ya. Ya. Dia itu seolah-olah membela kita. Seolah-olah membela kita. Seolah-olah itu demi gereja. Seolah-olah demi gereja. Seolah-olah demi perdamaian. Seolah-olah semua yang baik Pak Daud ya. Semua yang baik. Nah, tapi sebenarnya dia nginjak kita, menjatuhkan kita. Wow. Supaya dia naik. Berarti bertopeng ya. Bertopeng. Bertopeng. Nah, ingat. Dan dia selalu ngomong semua untuk Tuhan. Semua all untuk Tuhan. Semua untuk gereja. Semua buat gereja. Nah, sama dengan Yudas kan? Sama seperti Yudas Pak Daud ya. Orang yang paling korupsi, ya. yang dekat dengan Tuhan siapa? Yudas. Yudas. Karena dia ikut Yesus kemana-mana. Tapi dia ngomongnya apa, Thomas? Rohani. Rohani, dia ngomong apa? Wah, waktu minyak narwastu dituangkan, janda itu ya. Dia sayang. Sayang buat orang miskin. Untuk orang-orang miskin. Padahal kita tahu di Alkitab berkata Yudas itu sering korupsi. Sering ambil uangnya Tuhan ya. Ngambil uangnya Tuhan. Wah. Pencuri. Pencuri lagi Pak Daud ya. Maling. Maling. Tapi pura-pura pahlawan. Pahlawan gereja. Pura-pura jadi nabi. Pahlawannya Tuhan. Pahlawannya Tuhan. Padahal penjahatnya. Pada penjahatnya Tuhan. Nah, ya. akhir zaman ini seperti ini. Wow. Jadi banyak pesan Tuhan di hari-hari ini Pak Daud ya. Nah, 12 di antara kita. 12 di antara kita punya ini pengalaman hidup saya. Pak Daud punya pengalaman. Pasti ada satu Yudas. Berarti ada satu yang seperti Yudas. Yang kedua, ada satu yang seperti Petrus. Satu seperti Petrus. Ada juga. Kenapa saya ngomong demikian? Waktu awal saya pelayanan, dia berkata, saya bela Pak Daud. Saya bela Pak Daud. Kita siap untuk melayani. Siap untuk melayani. Di pedalaman. Pedalaman. Begitu masuk pedalaman, tinggalin Pak Daud. Pulang dia. Berarti ujar koni ya. Itu dia pulang. Begitu masuk pedalaman, alasannya inilah pelayan ini. Saya berangkat sendiri. Intinya banyak alasan. Satu Yudas, satu Petrus, satu lagi Thomas. Satu lagi Thomas. Nah, kenapa dia ngomong gini? Wah, apa bisa gini-gini Pak Daud, gini-gini. Dia minta bukti. Minta bukti. Setelah dia terbukti, dia lari. Enggak, dia ikut kita pelayanan sungguh-sungguh. Oh, mukjizat ada gitu. Ada mukjizat ya. Tapi untuk yakinkan dia susah. Susah. Dan dia itu paling susah keluar uang juga. Berarti pelit. Pelit sekali. Tapi begitu dia lihat mukjizat, baru mau kasih. Bukan hanya mau kasih, dia yang paling loyal. Paling loyal. Nah, itulah tipe Thomas. Nah, jadi ingat pengalaman saya tahun 2000 ke bawah. Saya mulai pelayanan itu tahun 94 ya Thomas ya. Sampai 2000 ke bawah ini Yudas seperti ini banyak di gereja Thomas. Baik di gereja ya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan harus hati-hati dengan Yudas ini. Harus hati-hati ya. Yudas ini biasanya mau cari muka. Supaya dapat order. Dapat nama. Supaya dapat nama. Dan seakan-akan orang membela sudah. Kalau dia bisa mengkhianati kita hamba Tuhan, apalagi yang lain. Wong dia penjahatnya. Penjahat yang bertopeng rohani. Hati-hati Yudas. Hati-hati roh Yudas. Dari Yudas ini ada di akhir zaman ini. Ada banyak Pak Daud ya. Iya. Nah, setelah itu tahun 2000 ke atas. 2004 ke atas ya Thomas ya. Saya mulai pengamanan presiden. Dari pengalaman saya itu makanya saya ngomong sama Almarhum Edi Wibowo, kalau saya tugas saya maunya 2 orang aja gitu loh. 2 saja. Kenapa enggak mau 12?
Karena ini ada Yudasnya. Kan pasti ada satu Yudasnya. Itu Yudasnya. Operasi pasti bocor. Pasti bocor. Oh, kenapa? Di antara 12 orang pasti ada satu Yudas. Berarti jumlahnya jangan 12 Pak Daud ya. Makanya kemana-mana waktu saya jadi tim khusus dulu Thomas ya, saya ditanya, Daud kamu sama siapa? Ya, saya sama Siko saja. Saya tidak mau satu regu. Nggak mau. Saya mintanya satu orang aja. Satu saja. Satu orang namanya Siko Snanto. Udah. Atau sama Parman. Itu aja satu orang. Kenapa ini dia yang lain? Kan itu dua-duanya ajudan. Kenapa? Saya terus terang. Di antara 12 pasti ada satu Yudas. Yudas. Nah, makanya cirinya Yudas itu apa? Sok membela gereja. Sok bela gereja. Sok membela perdamaian. Sok bela perdamaian. Ketiga, sok memberikan untuk Tuhan. Sok untuk semua untuk Tuhan. Padahal dia penjahatnya. Padahal dia penjahatnya. Dia pengkhianatnya. Padahal dia paling berkhianat. Kalau dia bisa mengkhianati hamba Tuhan, ya, apalagi yang lain. Yang lain. Jadi Pak Daud intinya orang yang terlalu vokal yang seperti rohani itu yang perlu dicurigai Pak Daud ya. Ya, ingat. Dia yang berkata tikus, bisa-bisa tikus weroknya dia. Iya Pak Daud, wah, luar biasa ya. Ngerti Pak Daud. Kan orang ngomong, itu maling. Padahal itu maling besarnya dia. Itu maling kecilnya. Yang kecilnya ini maling besar di sini. Ya ibaratnya dia teriak itu tikus. Itu tikus. Padahal ini tupainya di sini. Jadi ini yang bahaya untuk akhir zaman. Akhir zaman Pak Daud ya. Di gereja di saat-saat ini Thomas. Itu pengalaman saya itu Thomas ya. Dia pasti selalu mukanya itu apa Thomas? Sok baik. Sok baik. Sok membela. Sok membela. Sok mengerti tentang Tuhan. Sok mengerti tentang Tuhan. Sok berkata perdamaian. Wow, berkata-kata yang baik, berdamai, rohani, mungkin firman Tuhan kali pada. Ya Yudas aja, lihat aja. Waktu yang janda itu ya Pak. Sampai dia dipercaya bendahara keuangan. Langsung dari Tuhan Pak ya. Langsung Yesus yang tunjuk. Ya. Berarti kan dia ini muka nabi pikiran kotor bener. Muka nabi pikiran kotor. Dan ini yang terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman Pak Daud ya. Nah kalau sampai ada yang ngata-ngatain hamba Tuhan, jelek-jelekin hamba Tuhan dengan motif-motif tertentu, nah kita harus ingat, waduh, khotbah Pak Daud hari ini satu, Yudas. Kalau hamba Tuhan aja bisa dikhianatin, apalagi yang lain. Apalagi lo. Apalagi. Ya, pelajar yang berharga yang ngobrol saat malam hari ini Pemirsa Thomas. Jadi pengalaman saya tentang Yudas ya. Jadi pokoknya 12 di antara kita pasti ada satu. Satu Yudas, satu Petrus, satu Thomas. Dan kenyataannya dalam pelayanan ini ya Thomas ya. Saya lihat dan itu terjadi benar. Jadi Yesus tunjuk 12 orang ini menunjukkan 12 di antara kita. 12 di antara kita. Betul? Betul, Pak. Betul. Yang kalau kita pelayanan yang vokal, siap membela Tuhan. Siap membela pelayanan. Tuhan itu tidak perlu dibela itu. Tuhan yang bela. Tapi kita, begitu ada masalah, dia nomor satu dulu yang kabur. Nomor satu kabur dan pintar cari alasan. Cari alasan, itulah Petrus. Itu Petrus. Tapi ada satu juga yang paling bimbang. Thomas. Paling pelit. Dan tidak susah diyakinkan. Thomas. Tapi begitu bertobat, langsung melayani, bahkan lebih loyal, melebihi semuanya. Itulah Thomas. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda Thomas, apakah Anda Petrus, atau ke Yudas? Kalau Yudas, bertobatlah. Dan yang kedua ingat, kalau kita tahu dia adalah Yudas, jangan sekali-sekali kamu percayakan keuangan. Jangan kamu percayakan hidupmu untuk dia. Jangan kamu percayakan job untuk dia. Kalau hamba Tuhan aja bisa dikhianati, apalagi kamu semua. Itulah Yudas. Dan Yudas ini saat ini banyak di gereja. Di gereja. Banyak di kalangan-kalangan kita. Jadi ingat, Antikris pun di antara kita. Yudas pun di antara kita. Nggak jauh-jauh daripada kita. Pokoknya waktu zamannya Almarhum Edi Wibowo sama Almarhum Ibu Ani Yudhoyono, kalau tugas saya tidak mau 12. Nggak mau, cukup berdua saja. Berdua. Kenapa?
pasti ada pengkhianatnya. Ada pengkhianat. Saya ditanya, kenapa sih Daud kamu selalu berangkat hanya berdua sama si Kusnanto? Karena saya khawatir satu, Jenderal, ada pengkhianatnya. Ada itu. Kenapa pengkhianatnya? Itu ada di Alkitab. 12 di antara kita ada satu pengkhianat. Satu pengkhianat. 1 Petrus, 1 Thomas, satu yang paling jahat tuh Yudas. pengkhianat. Pengkhianat. Dan itu ada di kehidupan kita. Ada di depan kita, nggak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh. Di gereja. Jadi kalau misalnya selalu teriak untuk Tuhan, setelah itu bela Tuhan, perdamaian, kebaikan demi Tuhan. Hati-hati, Yudas. Hati-hati, segera Anda tahu itulah Yudas. Yes. Ya. Dan ingat, yang teriak maling nomor 1 dia. Iya, maling besarnya ada di belakangnya. Ingat, Yudas. Dia berkata apa? Sok membela orang miskin. Sok membela orang miskin, ya. Sok membela untuk pelayanan. Sok membela untuk pelayanan. Perhatiin. Hati-hati. Dekat Yesus, dia yang paling korupsi. Bahkan yang berani mengambil uang. Tuhan, bahkan menjual Yesus sendiri. Mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Dan lebih daripada penjahat. Wah, luar biasa. Nah, jadi saudara-saudara, hati-hati bila hamba Tuhan aja bisa dikhianati, apalagi Anda yang di rumah. Ingat 12 di antara kita. Ada 1 Yudas, ada 1 Petrus, dan 1 Thomas. Perhatikan itu. Karena 12 itu bicara apa? Tentang karakter dan kehidupan dan bagaimana kita bergaul. Yes, haleluya. Setuju? Setuju, Pak Daud. Bagaimana pendapatmu, Thomas? Luar biasa. Ya, saya juga percaya pemirsa yang di rumah juga menyaksikan siaran ini. Acara santai malam hari ini saya percaya menjadi berkat buat saudara semua. Lebih berhati-hati dan biar ini menjadi berkat besar untuk kita renungkan sama-sama bahwa nggak jauh Yesus pun punya tiga hal tokoh yang berwatak. Yang pertama ada Yudas, ada Petrus, dan ada Thomas. Nah, jadi saudara, dengan program ini malam hari ini dan ingat pada waktu ada masalah, kabur semua. Dia kabur yang pertama kali. Tapi untuk ngomong vokal tinggi, dia orang paling vokal di awal, seperti yang membela Tuhan, untuk Tuhan, dan bicara tentang kebaikan. Pada itu semua omong kosong. Dan jadilah Yudas. Ngomongnya perdamaian, kebaikan untuk Tuhan, dan membela Tuhan. Padahal Tuhan nggak perlu dibela, ya Pak Daud, ya. Itulah pengkhianat Yudas. Setuju, Thomas? Setuju sekali. Jadi ingat, kalau dimanapun tempat, makanya waktu saya tugas pengamanan presiden, saya minta tidak mau satu regu. Cukup berdua saja. Supaya tidak ada Yudas, ya. Haleluya. Dan Yudas ini paling pintar menjilat. Dan paling pandai vokal kata-kata, dan paling vokal untuk bicara untuk Tuhan, untuk perdamaian, untuk ini, untuk kebaikan, untuk kerukunan. Tapi dialah penjahatnya sebenarnya. Yudas. Dan mukanya rohani tapi pikirannya kotor. Itulah munafik. Saya rasa percaya hari ini. Ingat, ini tentang hidup saya dan Thomas. Pelajaran kehidupan. Menghadapi Yudas. Dan kalau itu Yudas tahu, Anda lebih baik menyingkir. Kalau enggak, uangmu dimakan. Betul? Uangmu dimakan. Uangmu ditipu. Keluargamu dibohongi. Perusahaanmu dikhianati. Langsung dia berkata apa? Aku membela untuk perdamaian. Itulah Yudas, penjahatnya. Dan pintar adu domba, ya Pak Daud, ya. Dan suka mengadu domba. Provokator. Dialah penjahatnya. Dia penjahatnya. Kita doakan supaya saudara mendengar ini bukan Yudas. Tapi pengikut Kristus yang sejati. Tapi pengikut Tuhan yang sejati dan setia. Haleluya. Mana sorgawi.